Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Nah, kalau gitu kita bahas sedikit. Jadi hari ini tidak ada tanya jawab karena kendalanya adalah tidak lengkap kita ya. Maka screen saya share aja. Ini pembelajaran kita. Ya. Nah, ini P3E ya. Judulnya adalah P3E. Nah, semua aktivitas kita akan saya laporkan ke sekolah sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pendidikan jarak jauh ya. Pengganti dari pembelajaran dari di sekolah ya, seperti itu. Nah, di sini kalau dalam WA yang saya berikan ke kalian ini ada sesi besaran pengukuran listrik, kemudian multimeter, osiloskop. Nah, kemudian pengujian. Saya akan bahas beberapa bagian loncat-loncat ya, loncat-loncat. Di sini ada power supply, ini LDR. Nah, oke. Kita mulai dari sini dulu. Saya ambil daftar isinya, saya buka dulu. Nah, komponen peralatan sudah ada transducer, kegiatan, indikator. Nih, pengujian dulu. Sebelum pengujian, saya masuk ke alat ukur dulu. Nah, pengukuran besaran. Ya, saya ingatkan kembali. Pada pengukuran besaran atau satuan listrik atau elektronika, standar pada multitester itu adalah besaran-besaran yang ada di sini. Sebagian, ya. Untuk tegangan, kalau ada avometer atau multitester, maka kita akan menggunakan satuan volt. Ya, satuan volt. Kita akan dengan volt. Volt itu ada dua jenis, AC atau DC. Arus bolak-balik atau arus searah. Di mana kita memperoleh arus bolak-balik? Arus bolak-balik kita peroleh dari energi listrik utama, dari sumber listrik utama yaitu PLN ya, sebagai perusahaan penyedia kelistrikan negara ya. Nah, selanjutnya kemudian kalau untuk listrik DC itu kita peroleh dari konversi energi listrik AC menuju DC, itu adalah adaptor ya. Contoh, kalau kita mau ngecas HP, maka kita perlu cas-casannya ya, atau chargernya. Nah, itu dari AC dirubah menjadi DC ya. Kalau AC bisa nyetrum, kalau DC enggak ya. Tetapi kalau lihat DC-nya, kalau DC arusnya tinggi juga berbahaya ya. Contohnya aki. Aki itu arusnya besar, tegangannya rendah. Ya, aki itu kisaran 12 sampai 24, tetapi arusnya yang lumayan besar. Jadi itu masih bisa nyetrum kalau sudah arusnya tinggi ya. Nah, kemudian untuk besaran lain kita gunakan besaran satuan ampere. Di mana satuan besaran ampere di situ di dalam multitester atau avometer kita ada ya. Kemudian besaran lain adalah ohmmeter. Ya, ohmmeter atau resistansi. Nah, di situ kita akan menggunakan resistor segala macam. Di multitester ada ya. Kemudian untuk konduktansi, konduktansi ini tidak ada di multitester. Tetapi untuk kapasitansi, untuk beberapa multitester ada disediakan. Ini untuk mengukur kapasitas kapasitor, ya, kapasitansi, makanya dalam satuan farad. Kalau untuk muatan listrik itu kolom tidak ada, ya. Kemudian untuk induktansi satuannya Henry tidak ada. Kemudian kalau daya listrik watt, ya, wattmeter itu tidak ada di dalam multitester, ya, seperti itu. Nah, dan selanjutnya. Selanjutnya, setelah besaran dan satuan, kita lihat ke pengukuran multimeter. Nah, pengukuran multimeter, kita perhatikan lagi. Gimana sih pengukuran multimeter itu? Nah, multimeter itu ada dua jenis, ya. Satu jenis analog yang menggunakan jarum. Nih, analog. Kemudian yang lain adalah menggunakan digital yang langsung berupa angka, ya. Langsung berupa angka seperti itu. Nah, kalau dia dalam berupa angka, maka kita bisa langsung membaca. Tetapi kalau multitester, kita membaca berdasarkan skala meter yang digunakan. Misal saja, kalau di sini tertera di skala ini kita bicara DC volt, ya, DC volt. Nah, ini AC volt, ya.
Nah, misalkan DC volt ini 0,3 sampai 600. Nah, di sini, wah ini nggak kelihatan ya. Biasanya 0 sampai 250 tulisannya. Tapi nanti saya akan berikan ulasan ini dalam bentuk video saja. Ya, ini saya lewatin. Nah, selanjutnya mengukur tegangan DC, ya, mengukur tegangan DC. Jangan lupa, multitester itu punya range atau skala, ya, ini. Nah, maka sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus tahu dulu selektornya kita arahkan ke DC volt, jangan sampai ke AC volt, meleduk nanti ya. Nah, itu berbahaya sekali ya, bisa merusakkan alat ukurnya sendiri. Selanjutnya, kemudian colokan sesuai dengan elektrodanya. Kalau positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, tidak boleh ditukar-tukar. Apa yang terjadi? Bisa merusak multitesternya. Kalau multitester analog lebih cepat rusaknya, tapi kalau digital biasanya di sini akan tertera minus. Apakah boleh terbalik kalau DC untuk penggunaan pengukuran menggunakan multitester digital? Boleh terbalik, ya. Di sini nanti karena di dalamnya ada komponen elektronika atau rangkaian kecil yang bisa membalik polaritas ini. Tetapi nanti di display sini akan muncul minus, artinya terbalik. Misalkan merah itu positif, hitam itu negatif. Nah, pada saat mengukur merah probe ini, ya, colokan ini saya pindah ke hitam, hitam ke merah. Maka secara otomatis itu terbalik, di sini akan memberi tanda minus. Seperti itu. Ya. Kemudian AC volt, nah ingat sumbernya AC volt. Kalau AC volt langsung ke listrik rumah tangga, ya, seperti itu. Selanjutnya di sini arus listrik. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut, ya, karena untuk pengukuran arus harus ada beban, harus ada bebannya, ya. Nah, selanjutnya pengukuran resistansi. Nah, arahkan selektor ke posisi ohmmeter, ya, arahkan ke posisi ohmmeter, gitu. Kemudian kita tinggal membaca skala ukurnya saja, ya, kita tinggal baca skala ukurnya saja. Itu. Nah, ini mungkin di kelas 10 sudah pernah diajarkan, tapi kalau nanti masih kendala, nanti kita latihan lagi. Pengukuran osiloskop saya loncatin dulu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian komponen. Nah, saya ambil saja pengujian, salah satunya ini adalah pengujian dari dioda, ya, dioda. Kita cek sini, ya, klik. Nah, dioda. Pengujian dioda, cara mengukur dioda. Lihat pada kemarin ada komponen aktif dan pasif, bahwa dioda itu terdiri atas dua kutub, ya, kakinya kan dua, jadi terdiri atas dua kutub. Kutubnya apa saja sih, gitu loh. Kutubnya adalah positif dan negatif, ya. Nah, kalau di posisi ini adalah anoda dan di sini adalah katoda. Anoda, ya, bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Nah, bagaimana sih memahaminya secara langsung anoda dan katoda itu? Asumsikan saja bahwa dioda ini adalah sebuah pintu masuk parkir yang mana hanya melayani satu arah saja, ya. Jadi hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar dengan pintu yang sama, ya, seperti ini. Oh, jadi hanya bisa buat pintu masuk, ya, pintu keluar nggak bisa. Pintu keluar ada di tempat lain, seperti itu saja. Jadi positif. Nah, karena ini menggunakan analog, maka biasanya negatif probe-nya ini adalah positif baterai. Di dalamnya ada baterainya. Jadi kebalikan. Jadi ini negatif, ya, ditembusin ke sini, maka dia melewatin. Ya, jadi arus listrik ini mengalir. Tapi kalau misalkan dibalik, kalau misalkan katodanya ada di sini, seperti ini. Ini positif lewat sini, nggak bisa diblok sama dia, ya, diblok. Jadi kalau pas mau ini mau lewat begini, anoda mau lewat, arus positif mau lewat, di sini negatif, maka ditahan sama dia, nggak boleh lewat, ya. Kalau misalkan yang di sini posisinya negatif, ya. Tetapi kalau di sini lewatnya positif, maka dilewatkan. Silakan. Nah, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kalau penggunaan pada multimeter digital bagaimana? Kalau penggunaan pada multimeter digital, yang positif itu berwarna merah di anoda, probe-nya positif, itu sama juga dengan positif di sini. Jadi untuk multitester
digital, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, itu sama. Ya, propnya ini merah Pak, ini positif benar. Ini propnya hitam, negatif benar. Tetapi kalau analog kebalikannya, ya, itu ingat baik-baik ya. Jadi jangan sampai salah pemahaman seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, nah, saya singkat saja, saya singkat. Selanjutnya setelah kita mempelajari ini, ya, dulu, cek dulu ya. Oke, supaya kita tidak terganggu, ya, supaya kita tidak terganggu. Ya, aman. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui prinsip kerjanya, maka kita masuk. Saya tidak lagi membahas satu persatu ini, tapi saya membahas secara langsung, karena ini pembahasan ini sebetulnya ada pada diri kalian. Saya langsung masuk ke power supply, nah, diagnosa dan troubleshooting. Bentar, salah nih. Nah, power supply, ya. Power supply atau catu daya, klasifikasi secara umum. Nah, power supply terdiri atas power supply berdasarkan fungsi, regulated, unregulated, adjustable. Terregulasi, ya, terregulasi, bisa dirubah-rubah satuannya, ukuran tegangannya, ya nih, dapat menjaga kestabilan tegangan arus listrik meskipun terdapat perubahan atau variasi. Dia ngatur sendiri. Nah, kalau unregulated tidak bisa ngatur sendiri. Ya, dia tidak terpengaruh. Kemudian adjustable yang dapat disesuaikan, power supply yang tegangan atau arusnya dapat disesuaikan. Ya, nah selanjutnya bentuk fisiknya ini, ya, bentuk fisiknya seperti ini. Nah, kita akan langsung menuju ke troubleshooting. Nah, ini adalah blok diagram dari power supply, yang mana power supply itu dimulai dari input tegangan AC, kemudian masuk ke dalam transformator. Ini tegangan ini akan diturunkan atau dinaikkan di posisi transformator ini. Selanjutnya masuk ke rectifier. Rectifier itu adalah penyearah, yang mana arus listrik AC tadi mulai disearahkan. Jadi awal sinyal inputnya adalah sinyal seperti ini, longitudinal, ya, posisi positif dan negatif seperti ini. Nah, hasil outputnya adalah arusnya adalah seperti ini, ya, garisnya pulsa 1, ya, gitu. Nah, selanjutnya setelah rectifier akan ada filter, ya, akan ada filter. Selanjutnya ada voltage regulator. Nah, selanjutnya kita lihat, ini adalah lilitan transformator dari primer ke sekunder. Untuk primer misalkan 220, lilitannya lebih banyak, kemudian menuju ke sekunder lilitannya lebih sedikit, sehingga menurunkan tegangannya sekitar 12 volt. Dari 220 turun menjadi 12 volt, masih dalam bentuk arus AC. Ini arus AC bolak-balik, ini arus AC bolak-balik, ya. Nah, selanjutnya arus AC yang 12 tadi disearahkan. Kalau ini positif negatif nih, di sini positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Nah, rata dia. Akhirnya apa? Yang diambil positif pertama, positif kedua, positif ketiga, positif keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi positifnya saja yang diambil, negatifnya dibuang. Ya, kan dibilang tadi fungsi dioda apa? Menyearahkan. Berarti arus positifnya dilewatkan, arus negatifnya diblocking. Ya, ada 4 dioda, maka terjadi 4 pemotongan sinyal. Jadi sinyal negatifnya dipotong, yang bagian bawah nih, yang bagian lembah dipotong, yang di bagian puncak diambil. Jadi positifnya diambil. Nah, selanjutnya ada filter penyaring. Ya, filter penyaring. Nah, filter penyaring itu begini prinsip kerjanya. Supaya sinyal ini menjadi lurus, maka ada kapasitor. Pada saat awal dia turun seperti ini, sebelum dia turun dia akan difilter, dikasih kapasitor. Maka dia akan lurus begini. Terus naik lagi begini, lurus lagi. Naik begini, lurus lagi. Jadi tidak sampai 0. Tidak sampai 0 dia udah diestafetkan. Pada saat ini turun belum sampai 0 baru sekian, estafet ke sini. Ini turun lagi sama kapasitor, estafetin di sini. Kemudian ini turun lagi sama kapasitor, di estafetin ini. Sehingga nggak sampai dia titik 0.
ya, tidak sampai dia ke titik nol. Ini posisinya posisi netral, ya, gitu. Nah, di sini disebut adalah gelombang penuh. Karena apa? 4 sinyal sekaligus dipotong bareng. Nah, kalau bagaimana setengah gelombang, maka cuma ada 2, ya, cuma ada 2 dioda. Ini filter penyaringnya. Nah, kemudian ini adalah komponen lengkapnya, ya. Jadi pada saat sumber AC di sini muncul, diturunkan dari 220 menjadi 12 plus, tengah-tengahnya 0, maka selanjutnya plus 12 masuk ke input dari dioda. Dari sini akan disaring, kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Pemotongan mulai terjadi. Nah, setelah pemotongan terjadi, keluar dari masing-masing output dari dioda, maka ketemu dengan kapasitor, diestafetin energinya sehingga membentuk sinyal yang lurus seperti ini. Nih, sinyal yang lurus seperti ini. Nah, terkadang dalam proses mengkonversi ini akan terjadi rugi-rugi tegangan. Nah, itu nanti bisa dibahas pada saat nanti kita di bengkel ya. Ada rugi-rugi tegangan segala macam. Terkadang tegangan tidak stabil. Bisa 5, bisa 7, bisa 8, bisa 3. Nah, supaya tegangan output dari sini menuju output dari dioda menuju output yang akan digunakan tetap stabil, maka kita menggunakan IC regulator namanya IC 7806. 7806 ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan sekitar 6 volt. Pak masuknya 8, sama dia keluarin 6. Pak masuknya 9, sama dia difilter jadi 6, ya. Jadi IC ini inputnya punya range juga, ya. Nggak bisa misalkan Pak ini 100 tegangannya, yo nggak bisa, boleh, ya, gitu. Nah, seperti itu, ya. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, dari sini ada yang ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Ya, saya itu bingung bertanya, Pak. Disuruh nanya aja susah. Ya, ayo, saya itu bingung bertanya, Pak. Apa yang mau saya tanyakan, Pak? Nggak paham. Ya, maksudnya Pak Robi itu saya nggak paham, Pak. Itu, ya nggak apa-apa, berarti ya, Pak. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat sehingga membuat kalian tidak memahami isi materinya. Nah, satu lagi, belum sempat baca bukunya, ya. Cuman lihat aja, ya gitu ya, Dek. Ya, gitu. Nah, nggak apa-apa, nanti tolong dibaca lagi. Nah, kemudian untuk lainnya, ada kalian kesulitan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah selesai nih, ini udah selesai. Karena tidak sesuai sesi, ya. Itu karena tidak sesuai sesi, ya. Itu. Nah, intinya begini, pada saat nanti kalian melihat sebuah charger HP yang tidak menyala itu dicolokin ke HP-nya, kok nggak ngecas ya, gitu. Kalian sudah tahu permasalahannya ada pada adaptornya, bisa dari kabelnya, ya, bisa banyak hal, sehingga kalian mampu untuk melakukan pemeriksaan. Bagaimana cara pemeriksaan tadi? Ya itu tadi, kita perlu ketemu di bengkel, ngelihat barangnya langsung, ngecek langsung, supaya bisa mampu menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu. Gimana? Sedih saya ngeliat wajah-wajah nggak ngerti ini, sedih saya ya. Ya, mengikutin Pak, kami mengikutin aja dulu. Gitu. Ngertinya ntar belakangan. Ya nggak apa-apa, memang keadaannya kayak gini gimana? Wong teknik ya, orang teknik itu kalau nggak ketemu bengkel itu susah kalau saya bilang. Ya, saya sendiri akan mengalami hal yang sama kayak kalian, sindrom nggak paham-paham, nggak mudeng-mudeng gitu ya, gitu ya, speechless, bahasa keren kalian gitu. Ilham aja speechless, biasanya rameles. Ya gitu loh, gitu ya. Oke, saya rasa seperti itu saja. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, tugas di GCR sifatnya wajib kalian selesaikan. Itulah absen dari saya, ya. Adapun kendala teman-teman, saya memahami, saya mengerti. Alasan sama wali kelas saja. Bu, kendala saya begini. Iya wis ya. Kalau dari wali kelas informasi ke saya, Pak, anak saya nggak bisa hadir karena ini. Siap Ibu. Yang penting tugas di GCR selesai.
Di Zoom nggak hadir nggak apa-apa. Ini sifatnya tambahan untuk menambah wawasan. Nggak paham bagaimana? Ya udah saya layangkan video supaya lebih paham. Seperti itu, ya. Oke, saya rasa cukup. Ya, saya rasa cukup. Senang jumpa kalian walaupun secara virtual. Tetap semangat walaupun jauh di sana ya. Tetap belajar, kemudian jaga kesehatan ya. Sudah waktunya rambutnya dicukur rapi, ya rapikan, jangan kumut-kumut ya. Kayak kemarin baru bangun tidur ya. Baru bangun tidur langsung ikutan Zoom, rambutnya berdiri begini. Ya, bikin ketawa sama-sama. Ya, itulah. Baik Pak. Masa ini ide. Selama Zoom Kori ya. Dia sirik dia. Oh, Dia sirik dia sirik. Ya wes gitu aja ya. Kalau kalian mau bercandaan sesama temen, saya tidak tutup ininya. Tapi saya undur diri, saya mau ngerjakan tugas yang lain sambil meriksa tugas yang sudah masuk dari kalian ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.